Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Mahmudah Hidayah, Rani Indriani, dan Aisyah Septiana. Kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai populasi dan sampel. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Populasi dan sampel. 1. Pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris berarti population yang artinya jumlah penduduk. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti, memiliki karakteristik tertentu, jelas dan juga lengkap. Adapun pengertian populasi menurut para ahli diantaranya yaitu menurut Sugiono bahwa populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang mana terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Ismianto, populasi ialah keseluruhan objek atau seseorang yang melakukan suatu aktivitas penelitian, baik benda, orang, ataupun suatu hal lain yang di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data penelitian. Sedangkan menurut Suharsini berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya disebut penelitian populasi. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah, memiliki kualitas, karakteristik tertentu, lengkap dan juga jelas, yang mana berkaitan dengan masalah penelitian, serta di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data penelitian dan dapat ditarik kesimpulan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Septiana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian sampel. Secara umum, sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Selain itu, sampel juga dapat diartikan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili posisinya. Lalu, sampel juga dapat diartikan sebagai bagian dari populasi dan sebagai contoh yang digunakan dengan cara-cara tertentu. Adapun pengertian sampel menurut pendapat ahli, yang pertama yaitu menurut Ari Kunto. Menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Artinya, jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut dengan penelitian sampel. Kemudian menurut Sujana dan Ibrahim. Menurut Sujana dan Ibrahim, sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki populasi, atau juga dapat disebut dengan bagian kecil dari anggota yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan apabila populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari seluruh populasi. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki teliti. Maka dari itu, untuk menentukan sampel yang digunakan dari populasi harus benar-benar mewakili populasi yang diteliti. Contoh, misal ada seorang peneliti akan meneliti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa SDN Negeri 14 Sembawa.
di mana populasinya adalah seluruh siswa SDN Negeri 14 Sembawa. Misalnya populasinya adalah seluruh SDN Negeri 14 Sembawa yang jumlahnya 1.500 orang, maka sampelnya tidak sampai 1.500 orang, tetapi hanya sebagian orang saja, misal 150 orang. Nah, dari 150 orang ini yang nantinya akan diteliti, dan hasil penelitian dari 150 orang ini mewakili 1.500 orang tadi. Nah, contoh tersebut merupakan gambaran dari pengertian sampel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rani Indriani. Baiklah, saya Rani Indriani, NIM 1930201129. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang teknik pengambilan sampel kualitatif. Menurut Sugiono, tahun 2016, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling disebut juga dengan teknik pengambilan sampel. Menurut Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik tahun 2016, teknik sampling terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, probabilitatif sampling meliputi simple random sampling, disproportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling dan area sampling. Yang kedua yaitu no probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, proposif sampling, dan sampling jenuh dan sampling snowball. Baiklah, di sini penyampaian kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.